Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran Pancasila tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan dasar falsafah negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah menjadi perekat keberagaman dan pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila bukan sekedar mempelajari peristiwa sejarah, melainkan proses pembentukan jati diri bangsa. Melalui pemahaman ini, generasi muda dapat meneladani semangat perjuangan para pendiri bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada masa ini, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara melalui serangkaian sidang BPUPKI dan PPKI. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Rumusan tersebut kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 menjadi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan akhirnya ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Bagi generasi muda masa kini, masa awal kemerdekaan memberikan pelajaran bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang berlandaskan semangat persatuan dan toleransi. 2. Nilai-nilai Pancasila harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Semangat gotong royong, cinta tanah air, dan rela berkorban yang dimiliki generasi pendiri bangsa perlu diteladani dalam menjaga keutuhan NKRI. Kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Konstitusi RIS digunakan dan Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan sebagai dasar negara, digantikan oleh Muqaddimah Konstitusi RIS. Namun secara substansi, nilai-nilai Pancasila masih dijalankan sebagai roh kehidupan berbangsa. Pelajaran berharga bagi pemuda masa kini adalah, meskipun tidak disebutkan secara formal, nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam semangat rakyat dan pemimpin bangsa. Kedua, generasi muda harus memahami bahwa persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat terjaga jika nilai-nilai Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering disalahartikan dan dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, khususnya dalam peneguhan kekuasaan presiden. Selain itu, muncul pola ideologi tandingan seperti komunisme yang menimbulkan konflik G30 SPKI pada tahun 1965. Keempat, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto berusaha menegakkan kembali Pancasila secara formal dan ideologis. Diterapkannya pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kebebasan rakyat dibatasi. Pada masa Orde Baru, memberikan pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia sekarang. 1. Pancasila tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, melainkan pedoman moral dan etika politik yang sejati. Kedua, demokrasi dan keadilan sosial yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Pancasila harus diamalkan dengan kejujuran dan tanggung jawab. 4. Perlunya kontrol rakyat dan transparansi pemerintah agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam praktik bernegara. Kelima, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, bangsa Indonesia memiliki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan politik, demokratisasi, dan keterbukaan informasi. Namun,
nilai-nilai Pancasila sempat terpinggirkan, digantikan oleh arus globalisasi dan individualisme. Pemerintah kemudian berupaya menghidupkan kembali pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila melalui pembentukan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kesimpulannya, sejarah perjalanan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan jiwa dan arah kehidupan bangsa. Generasi muda perlu belajar dari perjalanan tersebut bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan dan cita tanah air. Pancasila harus dihayati secara murni, bukan dijadikan alat politik. Pancasila tetap relevan menghadapi tantangan zaman seperti intoleransi, polarisasi, dan krisis moral. Dengan meneladani perjuangan para pendiri bangsa, generasi muda diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila demi masa depan Indonesia yang berkeadilan, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga pelajaran yang ada di dalam video ini berguna bagi kita, khususnya saya sendiri yang menyampaikan. Mohon maaf bila ada penggunaan atau pengucapan kata yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.